44. Profesor Gito Nobel menemukan suatu spesies tumbuhan baru yang ia sebut Tobipita esculenta. Ia membawa sampel tumbuhan tersebut kepada Anda sebagai koleganya yang terpercaya. Sewaktu berdiskusi dengan beliau, terdapat sedikit perbedaan di antara kalian berdua. Yang pertama, sini profesor bilang kalau saya rasa T. esculenta ini merupakan spesies terseleksi R. Lalu kita di sini menyatakan kalau profesor itu keliru. T. esculenta ini adalah spesies yang terseleksi K. Oke, masa sih? Ayo kita buktikan. Anda sangat percaya diri bahwa pendapat Anda benar. Oleh karena itu, tentukan apakah karakteristik berikut cenderung mendukung atau benar atau tidak mendukung salah pada pendapat Anda. Jadi di sini pada soal ini kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut ini mendukung hipotesis kita bahwa tumbuhan ini terseleksi K atau tidak. Jadi kalau dia mendukung hipotesis kita bahwa tumbuhan tersebut terseleksi K, berarti kita jawabnya benar. Tapi kalau tidak mendukung pendapat kita bahwa dia terseleksi K, berarti jawabannya salah. Dan di sini kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih seleksi R dan juga seleksi K ini. Nih, seleksi R itu merupakan seleksi pada makhluk hidup atau organisme, baik hewan ataupun tumbuhan dan lain sebagainya, yang tingkat reproduksinya itu tinggi. Nah, kemudian dia ada ciri lain lagi. Pertumbuhan populasinya itu terjadi secara eksponensial. Eksponensial itu maksudnya apa? Kalau kalian lihat grafik, eksponensial itu lonjakannya kayak gini. Gini itu eksponensial. Jadi dia dalam satu waktu tertentu itu bisa melonjak tajam untuk frekuensi dari populasinya. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan populasi eksponensial. Yang ketiga, ciri-cirinya itu tumbuhan atau makhluk hidup yang melalui seleksi R itu dia cepat berkembang biak tapi juga cepat mati. Contohnya tuh di sini ada gulma dan juga serangga. Memang dalam satu waktu dia bisa berkembang biak jadi banyak organisme, tetapi dia juga bakal cepat matinya. Dan salah satu ciri dari seleksi R itu makhluk hidupnya tinggal di lingkungan yang umumnya tidak stabil. Jadi misalnya kadar nutrisinya tidak stabil, atau mungkin suhu lingkungannya tidak stabil, predatornya tidak stabil, atau juga pada lingkungan yang tergolong baru, belum dikenali oleh makhluk hidup tersebut. Itu terkait dengan seleksi R. Kemudian lawannya nih seleksi R, ada namanya seleksi K. Seleksi K yang merupakan pendapat dari kita yang menentang profesor itu adalah yang pertama, pertumbuhan makhluk hidup yang tergolong lambat tapi stabil. Kalau yang seleksi R tadi kan dia tingkat pertumbuhannya tuh cepat, eksponensial. Tapi kalau yang K ini pertumbuhannya lambat stabil. Dan di sini untuk yang seleksi K biasanya organismenya itu berumur panjang, ya setidaknya kalau dibandingkan dengan yang seleksi R. Lalu untuk makhluk hidup yang tergolong sebagai seleksi K atau terseleksi K itu umumnya hidup pada lingkungan hidup yang stabil atau pada habitat lamanya. Contohnya di sini ada jerapah atau juga pohon mahoni. Oke, kita balik ke soal. Jadi sebelumnya kita udah tahu nih spesies terseleksi R itu apa, terseleksi K itu apa. Dan di sini organisme baru yang ditemuin oleh Profesor Gito Nobel ini dinyatakan bahwa dia terseleksi R oleh beliau, tapi kita menyatakan kalau dia terseleksi K. Sekarang kita tinggal tentuin di antara keempat pernyataan ini mana yang mendukung bahwa spesies tersebut merupakan spesies yang terseleksi K. Kita mulai dari opsi A. Tumbuhan ini mengkolonisasi daerah gersang yang belum pernah dihidupi spesies apapun sebelumnya. Ini jawabannya salah. Kenapa demikian? Kita lihat lagi. Mengkolonisasi daerah gersang yang belum pernah dihidupi spesies apapun. Ingat lagi tadi salah satu ciri dari spesies yang terseleksi R adalah dia hidup di lingkungan yang tidak stabil atau lingkungan baru. Ya sama kayak yang ini ya, belum pernah dihidupi sebelumnya. Berarti pada lingkungan baru. Sehingga pernyataan ini lebih cenderung ke arah spesies terseleksi R. Jawabannya salah. Yang B. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan dikotil. Nah, ini jawabannya benar. Kenapa demikian? Ya, walaupun tidak bisa kita bilang benar secara mutlak ya kalau ini tumbuhan dikotil karena kita tidak tahu ciri-cirinya. Tapi kita bisa asumsikan bahwa tumbuhan dikotil itu merupakan tumbuhan yang terseleksi
Karena kenapa? Kita lihat lagi ke ciri-cirinya. Tumbuhan dikotil itu kan umumnya dia hidup pada lingkungan yang udah stabil atau habitat lamanya, serta umumnya hidup dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya tumbuhan mangga, pohon mahoni, dan lain sebagainya, itu dia umur hidupnya atau masa hidup dari tumbuhan tersebut itu tergolong panjang. Sehingga pada konteks soal ini, kalau dibilang tumbuhan ini dikotil, sementara salah satu ciri dari spesies yang terseleksi K adalah umurnya yang panjang, bisa kita asumsikan bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan dikotil itu benar. Ini jawabannya benar. Yang C, tumbuhan ini mengikuti pola pertumbuhan eksponensial. Oke, di sini jawabannya salah ya. Kayak yang udah kita bahas tadi, kalau yang memiliki pola pertumbuhan eksponensial itu artinya yang bisa dalam satu waktu itu jumlah populasinya tiba-tiba meledak sekian banyak. Misalnya karena tiba-tiba lingkungannya mendapat kelimpahan nutrisi, tiba-tiba dia berkembang menjadi jumlah yang tidak bisa dibendung oleh lingkungannya, bahkan itu yang tergolong sebagai eksponensial. Tapi karena di sini pendapat kita mendukung seleksi K, maka kita asumsinya bahwa tumbuhan ini harusnya pertumbuhannya itu lebih stabil dan terkendali, tidak eksponensial. Jadi jawabannya salah. Yang terakhir, tumbuhan ini menunjukkan pola reproduksi semelparitas. Semelparitas ini merupakan tipe pola reproduksi di mana individu tersebut akan bereproduksi sebanyak satu kali dan mati kemudian. Nah, sehingga di sini umumnya hal ini terjadi pada individu yang lebih ke arah cepat berkembang biak tapi juga cepat matinya, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik spesies yang terseleksi K. Kalau terseleksi K kan dia untuk reproduksinya itu lebih stabil dan juga jangka hidupnya itu lebih panjang dibandingkan yang terseleksi R. Jadi di sini jawabannya salah.